Kita semua pasti udah sering banget dengar soal KUHP baru kan? Tapi sadar nggak kalau sebenarnya ada satu undang-undang lain yang perannya itu krusial banget tapi jarang banget dibahas. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang bisa dibilang jadi kepingan terakhir dari puzzle raksasa reformasi hukum pidana di Indonesia. Oke, jadi gini, waktu semua mata tertuju ke KUHP baru yang fenomenal itu, justru undang-undang inilah yang diam-diam memastikan semuanya bisa berjalan dengan mulus. Anggap aja ini semacam mesin di balik panggung yang bikin seluruh reformasi hukum pidana kita jadi benar-benar berfungsi, bukan cuma wacana. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa sih sebuah kitab undang-undang yang udah super lengkap, yang dibahas bertahun-tahun, masih butuh undang-undang penyesuaian lagi? Emangnya ada masalah apa yang begitu besar sampai perlu ada aturan khusus buat menambal ini? Yuk kita cari tahu jawabannya. Biar kita benar-benar paham kenapa undang-undang ini sepenting itu, kita perlu mundur sedikit dulu. Kita harus lihat gambaran besarnya, yaitu lahirnya sebuah sistem hukum pidana yang benar-benar baru untuk Indonesia. Jadi UU KUHP tahun 2023 itu adalah sebuah momen yang luar biasa bersejarah. Bayangin, untuk pertama kalinya sejak kita merdeka, Indonesia akhirnya mengganti total Wetboek van Strafrecht. Itu loh kitab hukum pidana warisan Belanda. Ini bukan cuma ganti buku, tapi ini adalah langkah dekolonisasi dan modernisasi hukum kita yang akan berlaku penuh nanti tanggal 2 Januari 2026. Nah, disinilah masalahnya mulai kelihatan. Begitu kita punya sistem baru yang modern ini, muncul konflik besar dengan ratusan bahkan ribuan undang-undang lama yang ternyata masih berlaku dan belum diupdate. Dan ini bukan masalah sepele loh. Penjelasan resmi dari undang-undang ini sendiri mengakui kalau tumpang tindih ini sangat berbahaya karena bisa menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan. Kebayangkan kalau dibiarin, sistem hukum kita bisa kacau banget. Coba kita lihat langsung deh konfliknya. Di satu sisi, undang-undang lama masih pakai denda dalam jumlah rupiah yang spesifik, atau masih kenal istilah pidana kurungan. Di sisi lain, KUHP baru kita memperkenalkan sistem kategori denda yang lebih fleksibel, dan yang penting, menghapus total pidana kurungan. Nah, kan, dua sistem ini jelas nggak bisa jalan barengan. Biar gampang, kita pakai analogi teknologi aja. Bayangin KUHP baru ini adalah operating system terbaru, misalnya iOS atau Android versi paling baru. Nah, ratusan undang-undang lain di Indonesia itu ibarat aplikasi-aplikasi lama yang dibuat untuk OS jadul. Apa yang terjadi? Ya jelas, aplikasinya jadi error, nggak kompatibel, dan nggak bisa jalan. Dan disinilah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 ini hadir sebagai pahlawannya. Dia adalah solusi yang dirancang khusus untuk mengatasi masalah kompatibilitas hukum ini. Jadi gampangnya gini, undang-undang ini fungsinya persis seperti compatibility patch kalau di dunia software. Tujuannya cuma satu, menyelaraskan semua sanksi pidana yang tersebar di berbagai undang-undang supaya nyambung dan cocok sama sistem yang ada di KUHP baru. Kalau kita sederhanakan, tugasnya ada 3. Pertama, dia menyelaraskan sanksi, contohnya mengubah denda rupiah jadi sistem kategori. Kedua, dia bersih-bersih, menghapus semua aturan lama yang udah usang atau bertentangan. Dan ketiga, dia juga memperjelas beberapa pasal di KUHP baru itu sendiri, supaya nggak ada lagi keraguan pas diterapkan. Oke, teori cukup. Sekarang kita lihat yuk, gimana sih proses penyelarasan ini bekerja dalam prakteknya? Lewat beberapa contoh yang penting banget. Kita mulai dari salah satu isu yang paling berat dan selalu jadi perdebatan panas, yaitu pidana mati. Gimana undang-undang ini memperjelas aturannya? Jadi, pasal 99 di KUHP baru itu sekarang diperjelas lagi. Prosesnya jadi berlapis-lapis. Ada masa percobaan dulu untuk melihat kelakuan terpidana, lalu ada proses peninjauan grasi oleh presiden yang jadi pertimbangan penting. Dan yang krusial, kalaupun eksekusi harus dilakukan, undang-undang ini secara tegas melarang pelaksanaannya di depan umum dan wajib menggunakan cara yang paling manusiawi. Oke, kita geser dari kejahatan individu ke sesuatu yang nggak kalah rumit. Kejahatan yang pelakunya bukan orang, tapi badan usaha atau korporasi. Gimana hukum modern kita menanganinya? Nah, disinilah proses harmonisasinya kelihatan jelas banget. Pasal 121 ini bikin sistem yang sangat terukur. Denda buat korporasi itu nggak lagi asal-asalan, tapi sekarang terikat langsung sama beratnya ancaman hukuman penjara dari kejahatannya. Makin serius kejahatannya, ya makin tinggi juga kategori denda buat perusahaannya. Adil kan? Tapi tugas UU ini bukan cuma menyesuaikan hukuman aja. Dia juga bertindak kayak petugas kebersihan hukum.
Tugasnya menyapu bersih semua pasal dan aturan lama yang udah nggak relevan lagi atau malah bikin bingung. Nah, yang Anda lihat di layar ini bukan ilustrasi ya. Ini adalah cuplikan asli dari lampiran undang-undang ini. Isinya daftar panjang pasal-pasal dari berbagai UU lain yang secara resmi dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Ini bukti nyata dari upaya bersih-bersih hukum biar sistem kita jadi rapi dan konsisten. Oke, jadi apa artinya semua ini kalau kita lihat dari gambaran yang lebih besar? Apa sih dampak jangka panjang dari undang-undang yang kelihatannya teknis banget ini? Intinya gini, UU penyesuaian ini adalah fondasi terakhirnya. Dia yang memastikan kalau bangunan megah bernama KUHP baru kita itu bisa berdiri kokoh di atas sistem hukum yang solid, terpadu, dan yang paling penting, bebas dari hantu kontradiksi dari masa lalu. Jadi, pada akhirnya, ini tuh lebih dari sekedar dokumen hukum biasa. Ini adalah sebuah penegasan atas kedaulatan hukum Indonesia, memastikan bahwa seluruh instrumen hukum pidana kita sekarang berbicara dengan satu bahasa dan satu filosofi yang sama, yang akarnya dari nilai-nilai bangsa kita sendiri. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Dengan sistem hukum pidana yang sekarang jauh lebih harmonis dan terpadu, kira-kira bagaimana ya dampaknya nanti bagi wajah penegakan keadilan di lapangan? Buat kita semua, masyarakat Indonesia di masa depan. Coba kita pikirkan.